Ini saya dampingi oleh Pak Kapolres Bekasi, oleh Pak Bupati ya. Saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Benar. Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, Ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? Iya Pak, benar. Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Iya Pak, ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fauji Ganim. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa karena kita masih di bulan suci Ramadan bagi umat muslim di hari ke-15 ya Ramadan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan persoalan bangunan liar yang ada di daerah Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kemarin, hari tepatnya di Jumat, itu tidak lama. Kita mengingat, tentu Anda juga masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu, saat Deddy Mulyadi melakukan kunjungan ke Kecamatan Babelan untuk meninjau revitalisasi normalisasi Sungai Bekasi, lalu melewati Jalan Gabus karena memang keluar tol Gabus ya. Di sepanjang Jalan Gabus Tambun Utara tersebut banyak sekali bangunan-bangunan liar yang menutupi kali, yang menutupi sungai. Itu menjadi konten yang cukup viral di akun media sosial Deddy Mulyadi sehingga tentu juga memunculkan banyak sekali respon dari masyarakat. Dan pada hari Jumat pagi, tepatnya pukul 9 atau pukul 10, Deddy bersama Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Kapolres Dandim melakukan pembongkaran. Kita simak ya videonya berikut ini. Berapa bataknya, berapa semennya, saya hitung, saya bayar. Ya. Memang gubernur ini selalu tidak lepas dari serbuan masyarakat yang ingin berfoto ya. Bupatinya kasep, semuanya harus kasep. Pak Bupati, terima kasih. Bantu murah, biar aman. Ya, aman. Ini saya dampingi oleh Pak Kapolres Bekasi, oleh Pak Bupati ya. Saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Benar. Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, Ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? Iya Pak, benar. Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Iya Pak, ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Ya, Iya Pak, ya. siap, setuju kan? Iya Pak. Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir, Bener, Pak. nggak numpuk sampah, Bener. rapi dan bersih kan? Bener. Jadi setuju saya bongkar. Setuju Pak. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades. Oke. Ya, wes. Siap, wait. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian panggilannya, Iya, diganti. alhamdulillah. Tadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Bapak. Iya. Tapi ada penggantian oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres
berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman Pak. Aman, siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Bukan marah, Pak. Iya, oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara, Oh, Tambun Utara ya, Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya. Bangunan di sepadan sungai, bongkar semuanya. Bongkar semua. Oke, mantap, bongkar. Jadi memang kita harus berikan apresiasi ya buat Deddy Mulyadi karena kenapa tidak membutuhkan waktu lama, tidak biasanya seorang kepala daerah itu untuk menertibkan suatu wilayah yang memang itu sekalipun melanggar itu membutuhkan waktu. Di rapat dulu, kemudian diskusi dulu, dengar pendapat dulu, lalu ya pasti ada pro dan kontra dulu. Tapi buat Deddy Mulyadi itu tidak berlaku gitu. Buat dia ketika itu memang melanggar sikat gitu. Itu sama seperti kejadian ketika dia melakukan penertiban terhadap tempat destinasi wisata di Puncak ya, yaitu Hybeast, di mana Hybeast itu disinyalir melanggar yang seharusnya tidak dibangun di situ karena memang itu posisinya adalah daerah aliran sungai, sehingga ketika sudah dibangun maka air langsung turun yang seharusnya bisa tertahan di daerah Puncak langsung turun ke perkampungan sehingga kemarin terjadi banjir yang cukup besar di Puncak dan juga di daerah Jabodetabek. Buat Deddy Mulyadi tidak perlu harus diskusi, harus berdebat, harus butuh waktu bikin perencanaan dulu. Enggak, baru 2 hari yang lalu dia lewat situ, lewat Gabus, melihat di sepanjang pinggiran jalan itu kumuh, kotor, sampah numpuk, kali dan sungainya itu tertutup oleh bangunan, tertutup oleh sampah. 2 hari berikutnya dia langsung perintahkan aparat untuk segera membongkar. Kita memang membutuhkan seorang pemimpin yang seperti ini. Kita ketahui persoalan yang terjadi di daerah Kampung Gabus, Kecamatan Tambun Utara, itu di Kabupaten Bekasi bukan cuma ada di situ. Tapi banyak sekali daerah-daerah di Kabupaten Bekasi khususnya atau di Jawa Barat yang memang tanah pinggiran sungainya atau tanah di bantaran sungainya itu sudah beralih fungsi dari yang seharusnya itu bisa menampung air, tapi dipatok-patokin untuk dibangun baik itu tempat tinggal ataupun dibangun untuk toko-toko ya untuk jualan dan lain sebagainya. Nah, kita berharap ya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi di daerah Gabus di Tambun Utara itu bisa dilakukan di daerah lainnya. Nah, yang jadi persoalan nanti sebetulnya ketika ini sudah rata, sudah digusur semuanya, dirobohkan rata, tapi tidak segera dibangun, tidak segera dinormalisasi, direvitalisasi atau dibangun trotoar. Saya yakin dan saya jamin pasti akan tumbuh lagi bangunan-bangunan itu. Seperti kejadian di daerah Sukadarma, Kecamatan Sukatani, sepanjang jalan dan pinggir kali Sukadarma itu sudah dihancur-hancurkan bangunan-bangunan itu. Tapi karena mau ada pelebaran jalan, memang ada pelebaran jalan sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Tapi setelah itu, sekarang sudah mulai. Mungkin diawali dari baja ringan dulu, bambu gitu ya, pagar. Nanti lama-kelamaan bangun batako ya, bangun hebel dan akhirnya bangunan permanen. Nah, tentu pemerintah juga harus mulai memikirkan jangan sampai terlalu lama dan perlu ada normalisasi cepatnya sehingga itu tidak kembali dibangun. Dan percuma kan sudah tadi dibilang cepat aja Deddy Mulyadi itu menyelesaikan komplain dari warga, dari kepala desa dengan cara apa? Membayar kompensasi bahan-bahan bangunan yang sudah dikeluarkan kemudian dibayar oleh gubernur gitu ya. Tapi kalau sudah dibayar kemudian dirobohkan nanti dibangun lagi kan percuma ya. Kumuh lagi, kotor lagi, sampah numpuk lagi, banjir terjadi lagi. Saya ketahui sering terjadi banjir di daerah situ memang. Ya karena kenapa? Karena memang aliran sungainya tidak lancar gitu ya. Oke, seperti itu. Sampai bertemu di video